Konflik pelik yang dialami oleh artis Tamara Bleszynsky atas tuntutan senilai 34 miliar dari sang kakak kini kembali menimbulkan drama baru yang amat emosional. Bagaimana tidak, perjuangan Tamara Bleszynsky yang harus terbang jauh dari Bali meninggalkan pekerjaan dan anaknya demi bisa hadir bermediasi justru dijawab dengan rasa kecewa atas ketidakhadiran sang kakak, Ricky Bleszynsky. Saking kecewanya, Tamara sampai tak bisa menahan air matanya yang jatuh saat mencurahkan isi hatinya teruntuk sang kakak. Dirinya kini harus menerima kenyataan bahwasannya sidang mediasi harus ditunda hingga 15 Maret mendatang. Lantas, seperti apakah curahan isi hati Tamara Bleszynsky yang kecewa atas perlakuan kakaknya itu? Sedih ya, karena kan saya yang tergugat. Semestinya yang menggugat saya datang dong. Gitu. Saya sudah jauh-jauh saya datang, saya tinggalin pekerjaan saya. Ya kan, bahkan anak saya Kenzo, saya meminta sahabat saya menjaga karena kan saya harus hadir. Saya sedih kenapa justru yang menggugat saya 34 miliar yang ingin menyita warisan saya hadir pun tidak. Pihak kuasa hukumnya penggugat bilang tidak hadir karena sakit, cuman tadi hakim mediatornya sampaikan bahwa harus hadir karena penggugat dan dikasih waktu 3 minggu. Kita akan sidang lagi. Pengacaranya penggugat minta tanggal 15 Maret akan menghadirkan prinsipalnya mereka karena hakim bilang ini tidak bisa toleransi untuk tidak hadir. Jadi diharapkan harus hadir di tanggal 15 tersebut karena mereka minta waktu 3 minggu dari sekarang. Sangat kecewa karena menurut saya ini sebuah tindakan yang sangat kejam yang dilakukan oleh kakak saya sendiri terhadap saya, dan dia pun tidak hadir. Di mana rasa kemanusiaannya terhadap adiknya sendiri? Karena selama ini kan kita mendengar dari pada prinsipnya hakim mediasi tadi menyatakan memberikan peluang untuk mediasi. Tetapi pada prinsipnya seperti ini, gugatan itu menyangkut tentang biaya Pak Bles di saat sakit. Ada 3 kali sakit di bulan ada 3 kali sakit. Kemudian sakit pertama itu di California, Pak Bles yang ngurusin, biayanya semua dari Parik yang ngurusin. Sakit kedua juga kakinya diamputasi, itu pun Parik yang ngurusin. Termasuk seluruh biaya-biaya rumah sakit ada di Parik yang nanggung semua. Tahun 2000. Kemudian tahun 2001 meninggallah Pak Bles. Dan ternyata seluruh biaya-biaya rumah sakit ditanggung oleh Pak Rik. Kemudian 1 bulan setelah Pak Bles meninggal, adalah kesepakatan sama para ahli waris, terutama sama Tamara. Ini gimana nih biaya rumah sakit? Akhirnya disepakatilah bagi 2. Totalnya 103.000 US dollar, sehingga dibagi 2, 51.000. Tahun 2001, 1 bulan setelah Pak Bles meninggal ditandatangani. bulan Desember 2021. Tapi ternyata sampai hari ini, udah 20 tahun lebih, Ibu Tamara nggak bayar uangnya. Nah, tidak mengembalikan biaya rumah sakit tadi. Ya memang Pak Arik itu kan keluarganya abang kakaknya. Awalnya sih ya sudahlah, ngapainlah ribut-ribut gitu kan. Tapi ternyata terus menerus sampailah akhirnya Pak Arik itu dilaporkan kemana-mana, sampai ke polisi, ke Polda Jawa Barat, dibilang Pak Arik menipu, dibilang Pak Arik gelapkan. Padahal Pak Arik tidak nagih ini biaya ini sudah 21 tahun. Sakit hati Pak Arik terhadap apa yang dilakukan oleh Tamara, yang bilang penipuan.
Nah itu tidak ada semua penipuan penggelapan, tidak ada kan gitu. Penipuan apa maksudnya, Pak? Penipuan katanya hotel begini segala macam, dan itu di Polda Jawa Barat dilaporkan. Nah pikiran Pak Rik pada saat itu dilaporkan, berarti ini Tamara pengen masukkan Pak Rik ke penjara. Orang yang dilaporkan ke polisi pasti berpikiran, oh saya mau dimasukkan ke penjara nih oleh Ibu Tamara nih. Nah, adik kok mau melaporkan kakaknya masuk penjara. Kemudian yang namanya manusia kan punya batas waktu, batas kesabaran. Kemudian akhirnya dia melakukan perlawanan Pak Rik, memberitahu bahwa ini nggak benar. Kita lihat ini kami dengan Pak Ari Nizam dan tim pengacaranya Tamara sangat tahu sekali mesti apa, ya sangat tahu sekali. Jadi upaya hukum itu kita lihat setelah proses ini ya, mudah-mudahan tidak perlu berpanjang-panjang, semuanya baik-baik, kembali lagi kakak adik dan bisa didamaikan melalui media yang media peradilan ini sangat bagus sekali. Perseteruan panas yang terjadi antara Tamara Bleszynsky dengan Rik sang kakak memang terus menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga mereka hingga Rik bersikukuh menuntut Tamara dengan nilai yang begitu fantastis? Entahlah, yang jelas butuh waktu untuk mengurai itu semua. Dan yang pasti, jika pihak Rik mengaku telah tersakiti akibat ulah Tamara, maka lain halnya dengan Tamara yang bahkan sampai menangis, menguak bahwa hak waris yang harusnya ia dapat malah tak kunjung diberikan hingga 20 tahun lamanya. Ya lihat aja, saya sudah tidak bisa dan saya tidak mampu untuk berbicara hubungan saya bagaimana. Tetapi kan dengan kejadian ini seorang kakak yang paling tua yang masih hidup menggugat adik kandungnya sendiri untuk perobatan biaya rumah sakit, dibungain, deposito, di ini, dan warisan saya pun mau disita. Ya seperti itu. Tidak ada tanda tangan Tamara. Kita nggak akan buat gugatan kalau tidak punya bukti. Tamara itu sudah tanda tangan 50% itu ditanggung oleh Pak Rik, 50% ditanggung oleh Tamara. Sampai hari ini 21 tahun Tamara belum mengembalikan biaya tadi. Sampai serput. Artinya setelah ini... Dan itu sebenarnya tidak mau dituntut juga sama Pak Rik. Sebenarnya, karena sekian puluh tahun. Sampai Tamara, Pak Rik punya batas kesabaran, dia dilaporkan menipu, menggelapkan hotel, berarti kan dia mau masukin penjara. Makanya dia gini kan. Dia bereaksi dalam gugatan ini. Orang tua, ayah saya, Pak Zbigniew Bleszynsky adalah orang yang baik. Beliau baik dan sayang kepada semua anak-anaknya. Beliau adalah orang yang bijaksana dan adil dan memberikan warisannya secara adil. Ini belum jalan, sudah 21 tahun tertahan. Sudah 21, sudah terlalu lama. Ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena warisan tidak dibagi semestinya. Dan kasihan sama bapak saya. Yang belum dibagi adalah salah satu di dalam hotel Bukit Indah Puncak yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Itu yang menjadi polemik sampai sekarang ya Pak? Iya, yang semestinya kemarin itu sudah dijual. Pada prinsipnya kami ini selaku pengacara menginginkan juga berdamai lah. Namanya kakak adik, masa nggak bisa berdamai? Jadi tidak hanya pihak Tamara maupun pihak pengadilan, kami juga menginginkan. Tapi semua itu kan kembali kepada prinsipal kita, kan begitu. Dia sakit hati, dilaporkan ke polisi, mau dimasukkan ke penjara sama adiknya. Gimana coba? Bapak saya meninggal pada tanggal 28 November 2001. Bapak saya agamanya adalah Katolik. Saya seorang Muslim. Ya. Begitu bapak saya meninggal di Australia Perth, itu tidak langsung dikuburkan. Itu ada prosesnya untuk mengirimkan jenazah almarhum bapak saya ke Indonesia. Saya yang biasanya mengantar bapak saya di airport keberangkatan, sekarang saya harus menjemputnya di kargo peti jenazah. Waktu itu almarhum kakak saya Teresa Bleszynsky dan juga almarhum kakak saya yang satu lagi Jurek Bleszynsky masih ada. Dan kemudian kami jemput, jenazahnya basah.
karena di peti bajunya basah. Kami pun harus mengganti bajunya. Ini adalah suatu proses duka. Proses duka 40 hari paling tidak. Ya kan? Kemudian di rumah duka. Dan di rumah duka itu nggak langsung dikuburin, enggak. Ada lagi prosesnya. Beberapa hari kemudian ke gereja karena ayah saya Katolik, kemudian dikuburkan. Sedih saya dalam keadaan yang sangat duka. Anak saya baru 2 tahun. Jadi kalau berbicara dulu bilang, mana hati nuranimu? Saya mengharapkan agar apa yang terjadi terhadap saya tidak terjadi kepada teman-teman, yaitu mengenai hak-hak para ahli waris. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.